Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi amma ba'du. Yang kami hormati selaku dosen kita bersama dalam mata kuliah Hukum Perbankan dan Keuangan Syariah, Ibu Anggita Anggriana SHMH beserta kawan-kawan Hukum Ekonomi Syariah kelas 4B. Baik, kawan-kawan, di sini saya selaku pemateri dalam judul materinya itu perihal anjak piutang beserta dasar hukumnya dan kegiatan anjak piutang konvensional dan syariah. Baik, kawan-kawan, sebelum saya melanjutkan materi saya pada kali ini, saya selaku pemateri pada hari ini sebelumnya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu Anggita selaku dosen mata kuliah Hukum Perbankan dan Keuangan Syariah karena kami telat mengirimkan tugas karena memang ada beberapa kendala juga. Tugas itu sudah saya buat, Bu, tapi memang tiba-tiba laptop itu saya mati mendadak dan tidak bisa terkirim. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu Anggita Anggriana SHMH. Baik, kawan-kawan, marilah kita lanjut ke pembahasan perihal materi kita pada hari ini, yaitu perihal anjak piutang dan kegiatan anjak piutang konvensional dan syariah. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, perlu dari kawan-kawan mengetahui juga pengertian ataupun definisi perihal anjak piutang. Nah, di sini saya selaku pemateri akan menyampaikan definisinya, apa itu anjak piutang. Nah, anjak piutang itu adalah pembiayaan piutang ataupun suatu kegiatan pembiayaan piutang usaha yang menggadaikan atau menjual piutang usaha sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau tambahan modal kerja. Nah, di sini kawan-kawan perlu ketahui juga ada 3 perbedaan antara anjak piutang dan pinjaman bank. Jangan sampai disamakan. Nah, pertama, anjak piutang itu adalah terdapat pada nilai piutangnya, bukan kelayakan kredit perusahaan. Yang kedua, anjak piutang bukanlah suatu pinjaman. Ini yang perlu digarisbawahi dari kawan-kawan, melainkan pembelian suatu aset piutang. Nah, terakhir, pinjaman bank itu, ini perbedaannya. Pinjaman bank itu melibatkan 2 pihak, sedangkan anjak piutang melibatkan 3 pihak. Nah, di sini pembiayaan jangka pendeknya itu tanpa kolateral dimaksudkan ialah pembiayaannya itu yang mana dilakukan dalam bentuk pembelian atau pengalihan ataupun pengambilan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari suatu perusahaan. Nah, tagihan itu berasal dari transaksi perdagangan dalam maupun luar negeri. Itu secara umumnya pengertian anjak piutang. Nah, di sini juga saya akan melampirkan perihal pengertian anjak piutang menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 garing KMK 013 garing 1988 pada tanggal 20 Desember tahun 1988. Lah, anjak piutang itu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang, kawan-kawan, ataupun tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Nah, mungkin hanya itu pengertian perihal anjak piutang yang bisa saya lampirkan. Dan di makalah itu banyak juga yang saya lampirkan juga perihal manfaat anjak piutang ataupun perusahaan anjak piutang yang ada di Indonesia dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan lanjut materi saya perihal dasar hukum anjak piutang, kawan-kawan. Nah, di sini anjak piutang atau disebut factoring. Nah, menurut peraturan Presiden nomor 9 tahun 2009 adalah permodalan atau pembiayaan dengan cara membeli piutang dalam jangka waktu tertentu ataupun jangka pendek.
lah beserta dengan pengurusan surat-suratnya. Menurut keputusan Menteri Keuangan, perusahaan anjak piutang adalah lembaga yang menyediakan jasa membeli piutang atau mengalihkan piutang dalam jangka waktu pendek perusahaan dalam maupun luar negeri. Dan juga dasar hukumnya perihal anjak piutang itu ada juga di dalam perkembangannya, yang mana terdapat pada keputusan Presiden nomor 61 dan keputusan Menteri Keuangan nomor 1251. Nah, itu dasar hukumnya anjak piutang. Nah, juga berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 84 tentang perusahaan pembiayaan pasal 4 bahwa satu anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan dengan cara membeli piutang beserta surat-surat yang ada dalam piutang dalam jangka waktu pendek. Yang nomor 2, kegiatan anjak piutang itu bisa berlangsung tanpa jaminan dari penjual piutang dan anjak piutang dengan jaminan. Nah, itu perihal dasar hukumnya anjak piutang. Saya harap bisa dimengerti oleh kawan-kawan. Nah, lanjut perihal sesuai dengan materi saya, yaitu kegiatan anjak piutang yang ada di konvensional dan di syariah. Nah, di sini saya akan membahas dulu perihal kegiatan anjak piutang syariah. Nah, pembiayaan anjak piutang ini apabila menggunakan prinsip syariah menerapkan akad wakalah bil ujroh, kawan-kawan. Lah, akad wakalah bil ujroh ini memiliki arti pelimpahan ataupun pemberian kuasa dari satu pihak yang disebut muwakil kepada pihak lain. Lah, itu disebut wakil dengan memberikan ujroh atau keuntungan yang biasa kita sebut itu dengan upah. Lah, pada transaksi ini berbasis hukum Islam. Lah, perusahaan faktor atau anjak piutang ini tidak menerima keuntungan dari imbalan ataupun bunga. Maka itu sebenarnya ada juga perbedaannya perihal anjak piutang syariah dan anjak piutang konvensional, kawan-kawan. Lah, lanjut, keuntungan itu yang diperoleh yaitu dari ujrohnya atau dalam bahasa sederhana itu adalah komisi atau fee-nya kita. Lah, sementara pembiayaan yang diberikan kepada klien itu dalam hal ini pihak kreditur, bentuknya korot. Nah, korot sendiri ini merupakan bentuk akad lainnya pada jenis pembiayaan ini. Perlu diketahui dari kawan-kawan, korot ini dapat diartikan sebagai dana talangan dulu, ditalangkan dulu, atau pinjaman dengan jumlah sama seperti besaran piutang. Nah, intinya pada factoring syariah ini ataupun anjak piutang menggunakan prinsip syariah ini, pihak anjak ini tidak diperbolehkan menerapkan bunga dari pembiayaan tersebut. Lah, hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, yakni tidak melibatkan yang pertama unsur riba, gharar, dan maisir. Namun, sebagaimana perusahaan lain pada umumnya. Lah, faktor ini tetaplah menjalankan bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan, kawan-kawan. Tidak mungkin juga kan kita mau berbisnis tapi tidak ada untung. Setiap perusahaan ketika berbisnis pastilah mengharapkan keuntungan juga. Oke, baik kawan-kawan, kita lanjut perihal kegiatan anjak piutang konvensional. Lah, perusahaan anjak piutang konvensional ini adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihannya itu berjangka pendek. Lah, suatu perusahaan ataupun debitur ini dalam transaksi perdagangan ini diatur dalam perdagangan luar negeri, termasuk dalam juga keputusan Menteri Keuangan tanggal 20 Desember. Lah, dari definisi inilah kita bisa mengetahui juga perihal kegiatan anjak piutang konvensionalnya. Yang pertama, pengambil alihan tagihan suatu perusahaan, baik dengan cara dibeli atau dengan cara lain sesuai dengan kesepakatan. Lah, yang kedua, mengelola usaha penjualan kredit pada suatu perusahaan. Lah, yang ketiga, penagihan piutang perusahaan klien. Lah, mungkin hanya itu kawan-kawan yang bisa saya sampaikan perihal presentasi kami pada materi kali ini yang berjudul anjak piutang
dan kegiatan ajak piutang konvensional dan syariah. Mungkin dari kawan-kawan yang memang belum jelas, silakan dipertanyakan karena menurut pepatah itu malu bertanya sesat di jalan. Maka jangan bertanya biar tidak sesat kawan-kawan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.